Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisaul Husna, calon guru penggerak angkatan 5 yang mengajar di SMP Negeri 2 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Di kesempatan ini saya akan memaparkan pemikiran filosofi pendidikan menurut tokoh besar Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Taman Siswa yaitu tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk siswa. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh, berkembang, dan belajar sesuai bakat dan minatnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah kata menuntun. Kita refleksikan diri kita sebagai pendidik selama ini, masih seringkali menuntut siswa, menuntut mereka menjadi pintar secara akademis saja. Seharusnya kita berperan sebagai pamong untuk menuntun mereka dalam berproses. Mendidik tidaklah seperti memahat patung. Patung adalah hasil karya seni yang indah. Dia dibuat oleh ahlinya. Namun sebagai benda mati, patung tidak banyak berubah kecuali rusak oleh lingkungan. Lingkungan di mana patung berada tidak banyak berpengaruh terhadap bentuknya. Jika mendidik, janganlah seperti pemahat. Lalu bagaimana sebaiknya? Pendidik dalam menjalankan perannya sebagai pamong harus selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu, pendidikan adalah taman. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan sebagai tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih, dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Siswa kita itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Mereka itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka apabila biji jagung adalah bibit yang berkualitas, ia dapat tumbuh dengan baik karena ia mendapat perhatian dan perawatan dari sang Pak Tani. Demikian sebaliknya, apabila biji jagung berasal dari bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta ada tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Kedua, pendidik adalah petani atau tukang kebun. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar ia tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya apa? Bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi ingat, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Tetap perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan pula bahwa dasar pendidikan anak diantaranya 1. Berpusat pada siswa, 2. Kodrat alam dan kodrat zaman, serta 3. Budi pekerti. Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro tadilah yang membawa saya sebagai pendidik untuk menerapkan merdeka belajar di sekolah. Ada sebuah quote,
We will not be able to build up a person's character and courage by taking away his initiative and freedom. Kita tidak akan mampu membangun sebuah karakter dan keberanian seseorang dengan merampas inisiatif dan kebebasannya. Mari kita para pendidik bersiap menjadi bagian transformasi perubahan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Salam guru penggerak dan salam bahagia.